Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda dalam segala aspek kehidupan masyarakat kita dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun Ramadan atau Ramadan tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, ujian atau musibah, yaitu dengan datangnya wabah corona. Yang kita angkat pada kesempatan ini, bagaimana kita mensikapi di satu sisi Ramadan, di sisi yang lain adalah ada wabah yang sangat berbahaya. Kita sebelum berbicara Ramadan di musim wabah corona ini, bagaimana kita beribadah di bulan suci Ramadan di musim wabah corona atau coronavirus ini, kita ingin kembali dulu mengajak kita semua bahwa umat Islam dengan ulamanya sepakat mengatakan bahwa Islam itu adalah sebuah agama dan sebuah tata cara hidup manusia selama manusia itu masih hayatnya di kandung badan. Tata cara hidup yang rapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berpedoman kepada buku yang dikeluarkan oleh Allah sendiri, tanda kutip, yaitu pedoman konkret. Dan pedoman konkret itu, yaitu Al-Quranul Karim, tidak boleh kita ragukan sama sekali. Dalam Al-Quran sudah diberi petunjuk pelaksanaan ibadah itu tidak membebankan, tapi pelaksanaan ibadah itu sangat membahagiakan. Salah satunya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin hambanya ini melakukan peraturannya, mengamalkan agamanya, tapi tanpa beban. Al-yusr, mudah. Dan Allah tidak ada rencana sedikit pun mewajibkan kita ibadah kepada Allah, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tidak ada ingin Allah Ta'ala menjadikan ibadah itu al-usr, dapat membuat sebuah tidak bahagia dalam melakukannya. Tidak seperti itu. Malah Allah inginnya kita beribadah dengan keadaan bahagia, kita melaksanakan perintahnya, dengan senang kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Al-Quran banyak ayat yang menyatakan ibadah itu bukan beban. Ibadah itu sebuah kebahagiaan. Karena kita, seperti yang telah kita pahami semua, karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan puncak kebahagiaan. Kemudian itu dalam Al-Quran dan banyak ayat yang lain. Kemudian kita coba melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad din yusrun." Agama itu mudah loh. Agama itu mudah loh. "Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Siapa yang mencoba membuat agama siapa yang ingin mencoba membuat agama itu sebuah penekanan, tidak bahagia umat, ekstrim dalam memahami agama, illa ghalabah, orang itu akan terpojok, dan masyarakat pun tidak menerima agama yang kita tafsirkan dari Allah dan Rasul yang membebankan umat. Masyarakat pun tidak menerima, dan Rasul pun mengatakan itu tidak seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan di ujung hadisnya, fasaddidu, cari solusi yang membahagiakan umat, yang tawasut, yang tidak terlalu ekstrim dalam memahami agama. Wa qaribu, usahakan untuk melakukannya yang lebih sempurna sesuai dengan keinginan Allah. Wa abshiru, dan berikan berita kabar gembira kepada umat tentang agama itu adalah sangat membahagiakan di dunia dan membahagiakan di akhirat. Dalam riwayat yang lain, wa yassiru, dan mudahkanlah orang mengamalkan agama, tidak membuat orang itu gelisah dan tidak senang dengan agama dan lari dari agama kita. Di situ dalam hadis dan ayat itu kita pahami bahwa Islam itu tidak kaku seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Dan Islam itu tidak hitam putih ya. Tidak hitam putih. Tapi agama itu sebuah kebutuhan dalam menata kehidupan menuju ridha Allah sebagai pencipta kita sendiri. Itu kebutuhan kita dalam menata hidup kita menuju pencipta kita. Masa kita tidak mencari ridha pencipta kita? Kalau begitu, untuk apa arti penciptaan? Untuk apa kita diciptakan kalau kita tidak mengamalkan mencari ridhanya? Meskipun demikian, ayat sudah jelas, hadis sudah jelas, agama ini adalah mudah dan menyenangkan dalam kita mengamalkan agama. Tapi ada saja penafsiran-penafsiran yang miring, yaitu menerjemahkan agama agak sedikit semacam mengancam atau semacam dapat mengantarkan umat kepada merasa kurang betah dalam mengamalkan Islam itu sendiri. Ini kasihan sekali loh. Maka kita pun bisa melihat dalam kajian kita pagi ini dan kesempatan ini, kita pun bisa melihat ragamnya pemikiran yang terjadi umpamanya di kasus atau di medsos media sosial tentang pelaksanaan ibadah di musim corona yang sekarang ini. Ya, katakanlah, padahal MUI sudah mengeluarkan fatwanya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturannya, medis sudah mengeluarkan ilmunya, untuk semuanya itu bermuara untuk menyelamatkan kita. Jadi secara dunia ada ilmu medisnya, ada peraturan pemerintahnya. Secara akhirat keagamaan itu ada majelis ulamanya. Mereka semuanya sepakat untuk melarang kita berkumpul dalam sebuah tempat dalam jumlah yang besar. Tempat itu di mana saja, di pasarkah, di sekolahkah, di jalan-jalankah, di tempat-tempat kafekah, atau di mana-mana, termasuk di agama, dalam masjidkah, berkumpul salat Jumat, zikir, majlis ta'lim dan lainnya. Kalau yang namanya berkumpul dalam skala besar itu dapat penularan virus yang semua kita tidak menginginkannya. Makanya MUI mencoba menggali hukum itu, bagaimana yang berkaitan dengan agama, pemerintah bagaimana yang berkaitan dengan rakyat, medis bagaimana yang berkaitan dengan kesehatan. Sepakat mereka melarang berkumpul di mana saja berada. Untuk kita Islam biasanya berkumpul di luar
agama dan dalam agama. Luar agama itu di dalam pasar-pasar, di majlis taklim, di majlis zikir, dan di Jumatan dan sebagainya. Nah, tapi meskipun demikian peraturan sudah jelas, secara agama sudah jelas, secara pemerintah sudah jelas, masih ada juga ya masyarakat yang menginginkan salat Jumat, ingin melakukan salat Jumat. Seperti yang kita lihat di media sosial, ada sebuah masjid yang masyarakatnya sudah penuh, tapi imam dan khatibnya tidak ada karena imam dan khatib sepakat untuk meniadakan salat Jumat. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seronok dengan posisi ulama. Tanda kutip, mencaci maki ulama, bla 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 dan lain-lainnya. Hal seperti itu, apa yang terjadi? Di sini kadang-kadang masyarakat itu kalau boleh saya memahaminya, kadang-kadang masyarakat dalam memahami agama lebih masyarakat awam ya. Kadang-kadang lebih kiai daripada kiai dalam memahami agama. Aneh juga masyarakat akhir zaman ini. Bagaimana tidak aneh? Dia orang awam. Quran tidak memahami, hadis tidak mengerti, kaidah berfatwa, berijtihad apalagi tidak memahami. Tapi kadang-kadang orang awam yang seperti itu merasa dirinya lebih kiai daripada kiai. Akhirnya berani mencaci maki ulama-ulama yang tidak sepantasnya dia melakukannya. Kita tanya sekarang, di saat Anda masuk masjid, imam tidak ada, khatib Jumat tidak ada, Anda caci maki ulama tidak datang, Anda mengatakan ulama itu dengan bahasa yang tidak seronok. Pertanyaannya, kalau memang Anda lebih paham daripada mereka, mereka mengatakan tidak melakukan salat Jumat, Anda mengatakan wajib Jumat. Kalau Anda lebih paham daripada mereka, silakan saja Anda jadi imam, Anda naik mimbar jadi khatib. Akhirnya kan tidak bisa, Anda pun tidak siap menjadi khatib. Pertanda Anda itu tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Makanya kalau begitu, bagi kita yang tidak paham agama, ikut orang yang paham. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kita ini kita takdirkan, kita contohkan umpamanya ada pertanyaan. Jadi salat berjamaah dulunya kami di masjid, tidak pernah meninggalkan masjid. Sekarang kalau kami datang ke masjid jadi berkumpul agak banyak, penularan virus akan terjadi. Secara medis melarangnya, secara pemerintah melarangnya. MUI pun mengatakan berkumpul walaupun di masjid ramai-ramai tidak diperbolehkan karena terjadi penularan virus corona. Bagaimana? Apakah kami ada anjuran enggak untuk salat berjamaah di rumah dan tidak berjamaah di masjid? Itu katakanlah umpamanya sebuah pertanyaan. Kita jawab. Puasa itu salat itu ya. Jujur, salat itu ada peraturannya, ada rukhsahnya, ada undang-undangnya. Seperti saya katakan, salat zuhur 5 waktu, asar, zuhur, asar, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu zuhur dengan asar kan bisa jamak qasar. Maghrib dengan isya juga begitu. Bisa takdim, jamak takdim, bisa jamak takhir. Itu berubah dari kebiasaan. Tapi karena kendala ada musafirnya, agama memperbolehkan. Di saat kita salat zuhur 2 rakaat, apakah kita melanggar undang-undang? Biasa salat zuhur 4 rakaat? Tidak. Kenapa? Karena salat zuhur 4 rakaat di kondisi normal. Di kondisi tidak normal Anda musafir, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan zuhur yang tadinya 4 menjadi 2. Asar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Zuhur dan asar biasanya pada waktunya, pada tempat masing-masing, sekarang boleh Anda kumpulkan. Boleh di zuhurnya, boleh di asarnya. Begitu juga maghrib dan isya. Ini apakah mengganggu mendobrak peraturan yang ada? Tidak. Ini adalah undang-undang dalam mengamalkan Islam.
Kalau itu kita pahami, lihat yang kedua. Adakah lebih hebat kita daripada Rasulullah? Tidak. Rasulullah sendiri dalam kondisi tertentu melarang sahabat-sahabatnya umat Islam untuk melakukan ritual seperti biasa. Katakanlah di musim hujan, di musim angin, becek, dingin. Rasulullah mengatakan, salat pada saat itu tidak harus ke masjid. Rasulullah sendiri yang mengeluarkan peraturannya. Diperbolehkan kepada kita salat di rumah. Padahal hujan tidak mematikan. Dingin tidak mematikan. Becek di jalan tidak mematikan. Angin tidak mematikan. Tapi Rasulullah mengeluarkan kepada masyarakat untuk salat tidak di masjid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ya'murul muadzin, memerintahkan orang berazan pada saat udara dalam keadaan baridah dingin, au dzata matarin, atau dalam keadaan hujan, dalam musafir, untuk mengumumkan oleh semua muadzin, hai muadzin, umumkan apa? Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Kalian salat di tempat tendamu karena kamu musafir, salat di rumahmu karena ada keadaan kondisi hujan. Di situ kita pahami bahwa Rasulullah sendiri membolehkan tidak masuk masjid dalam kondisi tertentu. Padahal cuma becek, padahal cuma angin, dingin, hujan, tidak mematikan. Kalau itu kita pahami adalah, bayangkan virus corona. Yang virus itu kita tidak tahu apakah orang di sampingku itu bawa virus atau tidak. Orang di depanku, di belakangku bawa virus atau tidak. Mereka anteng-anteng saja, sehat-sehat saja. Jawabannya, karena itu kita tidak memahami di mana itu virus ada, siapa yang bawa virus, siapa yang bervirus. Makanya pemerintah mengatakan kurangi pertemuan, jarangkan pertemuan, jauhkan satu sama lain 1 sampai 1,5 meter. Itu bukan apa-apa. Bukan saat kita melakukannya salat di rumah atau di masjid atau di mana-mana kita jauhkan 1 meter, 1,5 meter antara satu sama lain. Bukan kita membenci dia, tetapi karena menjaga. Bukan hanya dia, karena kita khawatir akan menularkan virus kepada kita. Jangan-jangan kita juga ikut menularkan virus kepada dia yang tadinya tidak bervirus. Nah, oleh karena demikian, bahwa untuk kondisi sekarang ini, kesimpulan sementara dalam kajian kita, tapi kesimpulan yang wajib kita amalkan bahwa berkumpul rame-rame di pasar, di jalan-jalan, di mal-mal, apalagi sampai di masjid pun kalau kumpulan banyak yang menyebabkan penularan virus, sangat dilarang oleh Allah SWT. Saya bisa mengatakan agak sedikit tanda kutip ekstrim juga kalimat yang saya gunakan ini. Barang siapa yang tidak mau ikuti peraturan itu, dia mendobrak Islam dan bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih maksa diri untuk Jumatan, kumpul-kumpul ramai-ramai, tidak pakai masker, bertentangan dengan ini, bertentangan dengan itu. Jawabannya, Anda bukan bertentangan dengan dunia Anda. Jawaban Anda sudah mendobrak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda ingin diselamatkan oleh Allah, tapi Anda sendiri tidak mau selamat. Ya, oleh karena demikian, saya sebelum melanjutkan ingin juga menanyakan kepada pemirsa, teman-teman yang hadir dalam majelis ini atau yang mendengar dari jarak jauh. Yang hadir di sini cuma wajib duduknya jauh-jauh. Alhamdulillah, satu sana, ibu di sini, bapak di sana, tidak boleh dekat-dekat. Itu pun dengan penuh cuci tangan kita siapkan dan pakai masker. Ya. Cuma Ustaz, kenapa agak pakai masker? Ya, itu jawabannya bagaimana ya? Kalau saya pakai masker, katanya suara Ustaz kurang jelas.
Ini gawat juga nanti. Ustaz pula yang salah. Lebih kiai, lebih orang lain lebih kiai daripada kiai jadinya. Ya, sorry, cuma hanya untuk sekadar canda. Kalau belum ada pertanyaan bapak-bapak yang di pojok sana? Ada pertanyaan? Ya, Bu? Oh bukan, garu-garu kepala. Ya udah, silakan lanjutkan garu-garu kepala. Bukan pertanyaan. Oke, kalau begitu saya buat sebuah pertanyaan sendiri. Ustaz, boleh nggak saya bertanya? Apanya? Saya mendengar dari sebuah ceramah di YouTube bahwa dalam Islam itu salat berjamaah itu wajib, karena Rasulullah mewajibkan salat berjamaah meskipun dalam peperangan. Saat perang itu wajib salat berjamaah, padahal musuh di depan mata. Yang sudah jelas dalam perang saja Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat berjamaah. Kalau begitu, dalam virus corona ini tidak boleh kita lari dari salat berjamaah di masjid. Itu saja Ustaz. Jawaban begini. Di pertanyaan itu ada beberapa cacat. Pertanyaannya yang cacat. Padahal saya sendiri yang bertanya, saya pula yang menjawab. Ya, umpamanya lah. Ya, jangan terlalu tegang kalian nih. Ya, umpamanya. Memang jawabannya memang dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman tentang pelaksanaan salat berjamaah Rasulullah dengan sahabatnya di dalam medan tempur. Yaitu surah An-Nisa ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamtas shalah fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatahum. Jadi Rasulullah merapikan dua saf. Yang satu saf ikut Rasulullah dalam salat berjamaah, yang satu saf lagi di belakang siap-siap. Rasulullah dengan satu rombongan ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Yang di belakang berdiri tegak, tidak mengikuti imam. Kemudian setelah Rasulullah dan rombongan pertama bangun, baru di belakang menyelesaikan salatnya. Jawabannya, di situ kita pahami bahwa musuh sudah ada tapi belum mulai perang. Musuh sudah ada tapi belum mulai peperangan. Di situ itu satu. Ayat itu menyuruh kita salat berjamaah, bukan menyuruh kita datang ke masjid untuk salat berjamaah. Beda kan? Ayat itu mengajak kita salat dilakukan secara berjamaah, bukan salat dilakukan harus di masjid untuk berjamaah. Itu beda. Yang namanya berjamaah tidak harus di masjid, di rumah kan bisa. Saya sendiri alhamdulillah selama ini berjamaah di rumah. Anteng-anteng aja, malah lebih ada keakraban. Dan salat berjamaah di rumah itu tidak melanggar agama, malah diperbolehkan oleh agama. Malah kalau boleh saya katakan, dalam kondisi virus corona seperti ini, salat di rumah, ya maaf, kalau memang datang ke masjid rame-rame dan bisa diprediksi penularan virus, salat di rumah itu lebih wajib dan tidak boleh datang ke masjid. Kalau memang dengan datang ke masjid berkumpul rame-rame dapat menularkan virus, itu tidak boleh. Dan yang memaksakan diri untuk rame-rame ke masjid itu bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita pahami. Ini yang jarang dipahami oleh orang. Ada pertanyaan selama ini, di masjid kan kita berdiri jarang-jarang dan sebagainya. Jawabannya, boleh nggak salat di masjid jarang-jarang? Jawaban saya, melihat ayat tadi, Rasulullah biasanya salat
Kalau dalam hadis, fa iza sajadal imamu fasjudu wa iza raka'al imamu farka'u, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam sudah ruku, kamu ruku kalian. Kalau imam sudah sujud, kamu sujud. Itu peraturan dasar. Tetapi yang terjadi di dalam ayat surah An-Nisa ayat 102 tadi, rombongan pertama dengan Rasulullah sujud, ruku, i'tidal dan sebagainya, yang di belakang tetap tidak melakukannya, tidak mengikuti imam. Dalam tidak mengikuti imam, sujud, ruku bersama imam. Tapi mereka akan melakukannya setelah berjamaah juga di belakangnya. Nanti setelah Rasulullah dan sahabatnya yang pertama bangun tegak. Di sini memahami apa? Dalam kondisi tertentu pelaksanaan salat itu berbeda dengan biasa. Maka di sini saya pahami, kita juga harus memahami saf itu harus rapat sebenarnya pada saat normal. Tapi pada saat tidak normal dalam kondisi seperti ini, saf jarang itu dianjurkan berbeda dengan biasa. Barang siapa yang merapatkan saf, saya juga mengatakan lagi, ini bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan pertanda kurang memahami agama. Dalam kondisi seperti ini ya. Pada kondisi normal, kalau ada yang jarang-jarang safnya, malah dalam sebuah pendapat ulama saya mengatakan tidak sah. Itu dalam kondisi normal. Kondisi yang seperti ini memang harus jarang safnya, harus berbeda dengan kebiasaan untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan kita dari wabah yang semuanya kita tidak menginginkannya. Saya tanya ini maaf jangan tersinggung yang imam-imam yang jadi di masjid biasanya stawu sufufakum wa'tadilu, luruskan saf dan rapatkan saf. Tidak boleh menghina. Ustaz, dirubahlah ucapan itu. Bagaimana? Ya, tolong jarang-jarang saf dan berantakan dalam masjid. Itu tidak boleh. Itu penghinaan bahasanya itu. Tapi boleh dikatakan luruskan saf dan jarang satu sama lain karena kondisi tertentu, itu boleh. Tidak ada masalah. Dan itu boleh. Karena takut begini, ada jamaah nanti yang belum memahami atau jamaah yang belum biasa melakukan salat kecuali merapatkan saf, kita atur tolong jarang-jarang Pak. Itu seperti itu boleh. Oh, begitu jarang katanya. Kalau gitu saya pulang aja, setelah di rumah lebih bagus Pak. Gitu aja kita sampaikan. Mudah-mudahan sebelum kita lanjutkan ke yang lainnya, terus bagaimana? Ini yang agak kita masuk ke dalam tarawih ini. Ini kita to the point. Saya tanya dulu, ada pertanyaan dari bapak-bapak yang hadir 2-3 orang ini, yang duduknya satu sama lain kayak saling kayak tidak kenal ini. Ya, masker Pak, masker, tarik lagi masker. Itu masker Pak. Bu, tolong pinggir ya. Ada pertanyaan tentang yang kisaran Ramadan dalam musim corona ini? Enggak ada. Ada. Silakan Ibu. Ini Ibu ya? Ya, silakan Bu. Maskernya ditarik Bu. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau tanya. Silakan. Kalau nanti 10 hari terakhir puasa Ramadan kan biasanya kita berlomba-lomba iktikaf di masjid. Iya. Untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang mulia. Iya. Nah, gimana kita kalau lagi lockdown di rumah, sahkah kita iktikaf di rumah dan bagaimana tata cara iktikaf yang baik? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa. Ya, luar biasa pertanyaannya. Kita ini, maaf, tolong dengar baik-baik. Kalau merujuk kepada Al-Quran, wa antum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa antum aakifuna fil masajid. Itu dalam surat Al-Baqarah. Kita ini beriktikaf itu di masjid. Jangankan di rumah, di musalla pun tidak sah iktikaf. Bu,
Bu, kalau begitu ulama itu mengatakan jangankan di rumah, di musalla saja tidak sah i'tikaf, karena i'tikaf harus dalam masjid. Ini mayoritas ulama. Itu satu. Pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua, yaitu musalla kan tempat ibadah, cuma namanya beda, musalla bukan masjid. Yang namanya tempat ibadah sah i'tikaf. Cuma dalam Al-Quran itu, karena pada zaman Rasulullah SAW orang tempat berkumpul itu di dalam masjid dan mereka i'tikaf di masjid, dan pada saat itu belum ada musalla seperti musalla yang beredar di kita sekarang. Kata orang itu. Makanya saya tidak usah sebutkan, ada ulama kita di Indonesia terhormat menyampaikan sah i'tikaf dalam musalla. Cuma saya belum dapat, itulah dua saya dapat. Belum saya dapat, setelah saya buka, belum saya dapat sah i'tikaf di rumah. Belum saya dapat ada pendapat yang mengatakan sah i'tikaf di rumah. Kalau nanti ada pendapat yang mengatakan sah i'tikaf di rumah, ada lagi. Kalau saya tidak pulang di rumah, saya di pasar, boleh enggak sambil jual daging, jual sayur, sah i'tikaf di pasar? Ini panjang ceritanya. Kalau begitu saya lebih setuju bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Dan saya sendiri, maaf kepada ulama yang telah berfatwa sah i'tikaf dalam musalla, saya mengatakan, saya pribadi berijtihad, berusaha untuk mengatakan sesuai dengan ilmu yang ada, tidak sah i'tikaf di musalla, harus di masjid, berpegang kepada firman Allah, wa antum akifuna fil masajid. Ya, kalian i'tikaf itu di dalam masjid. Kemudian begitu jawaban Ibu. Mudah-mudahan yang untuk memuaskan tidak mungkin, tapi sudah terjawab tujuan daripada pertanyaan itu sendiri. Terima kasih Ibu. Bapak ada yang bertanya? Coba ada pertanyaan dari pemirsa. Silakan. Ini ada pertanyaan di live Instagram dari Adian Tama. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara pembayaran zakat fitrah pada saat pandemi corona dan lockdown? Terima kasih. Ya, itu Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah membuka kami wawasan baru untuk muncul pertanyaan seperti itu. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah pada zaman lockdown? Jawabannya, maaf. Meskipun kita, pertama zakat fitrah itu wajib kepada setiap jiwa. Kita, selama ada uang lebih untuk hari raya, untuk malam hari raya dan besok hari rayanya ada uang lebih itu kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kepada siapa? Kepada yaitu orang-orang yang berhak menerimanya. Itu satu. Bagaimana melakukannya? Yang saya sampaikan, serahkan seperti biasanya kepada orang yang berhak menerimanya. Cuma adat kebiasaan kita kan salaman. Saya serahkan zakat fitrah ini, wajib Allah berikan kepadaku sekian orang. Itu salaman. Jawabannya di dalam Islam, kalau kita lihat Islam secara menyeluruh dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijtihad ulama, tidak ada sebuah kewajiban, malah sunat pun tidak, untuk bersalaman menyerah zakat fitrah itu. Tetapi zakat fitrah itu Anda keluarkan sendiri boleh kepada yang Anda lihat berhak menerimanya, tanpa harus ada salaman. Pakai dalam kantong plastik, Anda berikan ini, menyebutkan zakat fitrahku boleh, tidak menyebutkan pun nggak apa-apa Bu, Bapak, silakan ambil. Niat dalam hatimu itu zakat fitrah, itu diperbolehkan tanpa bersentuhan tangan. Itu satu. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada penanya khususnya dan yang pemirsa yang mendengar kekajian ini, tidak tatap muka. Aku serahkan, tidak. Kasih saja, niat dalam hati sudah sah. Tanpa berbicara pun nggak apa-apa.
Sebaiknya di saat kita berhadapan dengan seseorang, jaga jarak 1 sampai 1,5 meter dengan memakai masker. Dan setelah tatap muka itu kan ada plastik yang kita serahkan. Plastik itu, kantong itu kan kita pegang. Yang kita sudah dipegang oleh orang ramai, 1-2 orang atau lebih, kita langsung cuci tangan sebaik-baiknya seperti yang dianjurkan oleh medis. Mudah-mudahan sudah, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan sudah terjawab dengan jawaban yang sederhana ini. Terima kasih. Bapak Ibu, ya, kalau sudah begitu, ya, alhamdulillah kita sudah sekarang saya sebelum menutup, ini jarang dibicarakan ya, tapi nggak apa-apa, saya tutup aja. Ada sebuah pertanyaan. Ini masuk juga pertanyaan. Oke, kita alihkan. Ini ada pertanyaan datang dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru yang mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya salat tarawih berjamaah atau sendirian lebih baik? Ini pertanyaannya dari pemirsa di Pekanbaru. Terima kasih. Ini kayaknya ibu. Ya, maaf kalau bukan seperti yang tertulis ini. Maaf bapak dan atau ibu. Maaf. Apakah salat berjamaah tarawih lebih baik daripada tidak berjamaah, atau tidak berjamaah lebih baik daripada berjamaah? Hakikat kalau kita buka literatur kitab fikih al-Islami, di semua kitab yang ada, ribuan kitab, masalah hukum salat berjamaah tarawih itu atau tidak berjamaah, ulama terbagi 2 pendapat. Yang merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beliau salat tarawih, tanda kutip, beliau pun tidak memberikan nama tarawih pada saat itu. Salat dalam bulan Ramadan cuma 3 malam saja, selebihnya beliau salat di rumah. Pertanda bahwa salat berjamaah tarawih itu tidak lebih baik daripada salat sendirian. Sendirian lebih baik daripada berjamaah. Itu pendapat yang pertama. Merujuk kepada juga hadis riwayat Imam Bukhari, sabda Rasulullah, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Ya, salatlah wahai manusia di rumahmu. Salat di sini adalah dalam awal hadisnya di Ramadan. Salatlah di rumahmu, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang salat yang paling bagus dan yang paling baik, paling afdal yang dilakukan oleh seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib berjamaahnya di masjid. Adapun salat sunat termasuk tarawih dianjurkan lebih bagus di rumah. Berdasarkan pemikiran 2 itu, ulama mengatakan bahwa salat sendirian untuk tarawih lebih baik dilakukan daripada berjamaah. 1. Ini jarang dikaji. Yang kedua, ada ulama mengatakan tidak. Salat berjamaah dalam tarawih itu lebih baik. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak para sahabatnya yang dalam masjid pada saat itu untuk mereka salat furada, masing-masing kelompok-kelompok berantakan dalam masjid, dikumpulkan untuk diimami oleh seorang imam yang salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat mulia. Jadi Ubay itu sendiri yang mengimami, dan dari situ sampai sekarang jamaah tarawih itu di masjid dilakukan. Berdasarkan itu, para ulama tadi mengatakan salat berjamaah tarawih itu lebih baik daripada salat sendirian. Sekarang kita kumpulkan, sebenarnya bagaimana kesimpulan Ustadz? Kami kesimpulan aja, jangan terlalu banyak hadis, susah juga kami ini. Jawabannya, ya Allah Ta'ala a'lam, dalam kondisi tidak ada corona,
atau tidak ada bahaya yang lainnya, kondisi normal, saya lebih cenderung mengatakan salat tarawih itu di masjid secara berjamaah lebih baik daripada salat sendirian di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Itu. Tapi dalam kondisi coronavirus seperti ini, saya mengatakan salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid untuk tarawih. Kenapa? Karena dalam keadaan normal saja ada ulama yang mengatakan salat sendirian lebih baik. Apalagi dalam keadaan coronavirus seperti ini. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan sudah terjawab. Dari Instagram. Ini ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa. Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi pandemi saat ini, apa tips yang bisa disiarkan untuk umat agar lebih menerima kondisi ini dengan keikhlasan dan rasa syukur? Ini main ke tasawuf ini, dan ya, ini main ke tasawuf. Begini, dalam kondisi ini, maaf, kalau merujuk kepada kondisi yang ada, dan saya coba membaca literatur yang bisa saya baca semampu saya dengan serba kekurangan, maafkan saya, kesimpulannya adalah penyakit yang dikirim oleh Allah dengan sebab apapun, kita enggak kaji hari ini. Apapun yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah yang lebih paham untuk apa. Kita nanti pada saat kita akan kaji khusus tentang itu. Bagaimana jawabannya? Pertama, sebelum mengikuti peraturan pemerintah, ikutin dulu, sebelum mengikuti peraturan ulama, fatwa ulama, ijtihad ulama, peraturan pemerintah, ikutin dulu peraturan medis. Karena ini masalah penyakit urusannya medis. Ikutin dan amalkan saran-saran, anjuran-anjuran dari medis. Itu satu. Yang kedua, baru medis itu menyampaikan programnya kepada pemerintah. Pemerintah juga melakukan peraturan-peraturan, ikutin peraturan pemerintah itu. Ya, karena usulan dari medis. Kemudian karena berkaitan dalam persoalan ini, ada kaitan dengan agama, ada dengan negara, Majelis Ulama ikut campur yang berkaitan dengan agama. Persoalan masjid, salat, ibadah, silaturahmi, zikir, majlis ta'lim dan seterusnya. Oleh karena demikian, yang lebih aman, ikutin medis secara baik, ikutin peraturan pemerintah, dan perkuatkan dengan fatwa Majelis Ulama. Sudah selesai. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah di bulan Ramadan seperti ini, khusus bulan Ramadan. Perbanyak zikir, karena ibadah, zikir, doa, istighfar, munajah, memohon kepada Allah di dalam bulan Ramadan, membaca Quran, itu sangat cepat diijabah oleh Allah SWT, khususnya kalau kita barengi dengan kalimat Ya Allah. Ya Allah, dalam kondisi seperti ini, hamba tidak kemana-mana, Ya Allah. Dalam segi ekonomi, hamba sudah sebulan, sudah 2 bulan, sudah 2 minggu di rumah. Ya Allah, berikan kami, Ya Allah. Ya Allah, berikan kami, Ya Allah, kesempatan. Pertama, berikan kami ketakwaan, ketabahan, kekuatan. Ini terus di bulan Ramadan, dalam setiap berdoa diikatkan dengan virus corona, dengan penyakit yang sedang wabah ini. Kemudian, dan kita sabar. Maaf, yang tidak bisa ke masjid bukan kita saja, orang lain juga begitu. Malah yang, coba lihat, maaf ya, lihat, dokter-dokter sudah berbulan-bulan, sudah sebulan di rumah sakit, belum pernah melihat anaknya. Padahal rumah sakit dengan rumahnya hanya berapa kilometer.
masih dalam kota yang sama. Enggak, mereka tidak pulang, pasang badan untuk melayani orang-orang yang kena virus corona. Mereka pasang badan. Paling-paling lewat HP dia ngomong kepada anaknya. Ada yang suaminya jauh, ya anaknya jauh, ya orang tuanya. Kadang-kadang keluarganya juga sakit. Kalau begitu, mereka itu mati-matian berjuang. Mereka itu mati-matian berjuang menyelamatkan, ya, tanda kutip, dengan izin Allah, orang-orang yang memperkecil kematian yang ada, melayani kesehatan umat yang sedang dalam keadaan seperti ini. Kita yang belum kena ini, tolong, sayanglah, jangan kita keluar. Jujur, begitu kita keluar, bandel, tanda kutip, bandel sedikit, sering-sering keluar, sering bertemu dengan orang, kita ini sudah melanggar dengan agama, melanggar dengan kesehatan. Kita zalim, dapat membuat virus kepada orang lain. Jangan bilang Anda tidak ada virus. Yang tahu virus, nggak ada virus, bukan Anda. Anda sehat-sehat saja, tapi carry virus, Anda pembawa virus. Oleh karena demikian, orang-orang yang sering yang betul-betul di rumah, betul-betul dia melakukan peraturan-peraturan itu semua, itu orang yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Ramadan ini, dijabahkan oleh doa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menzalimi orang lain. Salah satunya orang yang diterima doanya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak menzalimi orang lain, dia karena tidak keluar dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan medis, dengan peraturan pemerintah, dengan fatwa Majlis Ulama. Allah taala alam. Biasalah bersabar di rumah, tawakal kepada Allah SWT, dan terus berdoa dan terus berdoa, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat ini Allah cabut kondisi yang sangat-sangat kita tidak mengharapkan ini. Ya, mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita sampaikan, keluhan kita Allah dengar. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan medis, dan bertentangan dengan program pemerintah. Kenapa saya katakan program pemerintah tidak boleh kita tentang? Karena pemerintah dalam hal ini mendengar medis. Hukum mengamalkan program medis itu adalah untuk menuju kesehatan. Mempertahankan kesehatan itu adalah termasuk adalah hifdzun nafsi dalam ilmu usul fiqh, menjaga mempertahankan jiwa, membela keselamatan jiwa. Ini wajib dalam agama. Wajib dalam agama. Saya ulang lagi, wajib dalam agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, kalau saya lihat tidak ada lagi yang bertanya, maka pada rata-rata mengatakan terima kasih. Masya Allah, sudah ada ratusan yang mengatakan terima kasih. Saya hanya menyampaikan jazakumullahu anni wa anil Islam khairul jaza. Allah akan menjauhkan dari kita semuanya, dari umat Islam semuanya, virus corona yang sedang wabah di daerah kita dan di daerah orang muslimin dan umat dunia ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mari kita saling mendoakan, mari kita terus menjaga kesehatan dan terus kita mengamalkan perintah Allah, yaitu berpuasa di siang hari dan malam beribadah yang banyak, berzikir yang banyak, baca Quran yang banyak, tidak kemana-mana, dan terus komunikasi, mendoakan komunikasi kita satu sama lain dengan doa. Kalau perlu kita buka melalui media sosial. Dan ingat, dalam bulan Ramadan jangan banyak menyampaikan di media sosial yang tidak punya akhlak dan tidak sopan, apalagi yang bertentangan dengan agama. Tolong perkecilkan umur sama Allah. Jangan-jangan Ramadan tahun ini, jangan-jangan Ramadan yang terakhir bagi kita, sedangkan kita belum ada persiapan yang matang. Ayo kita persiapkan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan ketemu Ramadan selanjutnya, insya-Allah. Kita tutup pertemuan kita. Terima kasih kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita baca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.